Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersanda Dea Putri dengan NPM 2275562 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi daerah. Di sini yang pertama yaitu ada reformasi akuntansi pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan sebelum 2003 yaitu akuntansi tradisional. Dan yang kedua tuh berbasis kas dan single entry. Dan 2003 sampai 2004 yaitu Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. 2005 sampai dengan sekarang yaitu akuntansi modern berbasis aktual dan double entry. Dan yang kedua tuh ada PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintahan sendiri yaitu yang pertama ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang kedua itu ada PSAP 01 laporan keuangan. Yang ketiga itu ada PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas. Dan yang keempat itu ada PSAP 03 laporan arus kas. Dan yang kelima itu ada PSAP 04 catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam yaitu ada PSAP 05 akuntansi persediaan. Dan yang ketujuh itu ada PSAP 06 akuntansi persediaan. Dan yang ketujuh yaitu ada PSAP 06 akuntansi investasi. Dan yang ke-8 itu ada PSAP 07 akuntansi aset tetap. Dan yang ke-9 yaitu ada PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Dan yang ke-10 yaitu ada PSAP 09 akuntansi kewajiban. Yang ke-11 yaitu ada PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dan yang ke-11 yaitu PSAP 11 laporan keuangan consolidation. Dan yang terakhir ada PSAP 12 laporan operasional. Di sini ada pengertian akuntansi pemerintahan. Yang pertama yaitu akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Yang kedua yaitu ada sistem akuntansi pemerintahan, yaitu serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtiaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Tujuan laporan keuangan itu yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, yaitu menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, yaitu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah menandai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan. Dan yang kelima yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintahan daerah berkait dengan sumber-sumber penerimaannya. Yang keenam yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi yaitu yang pertama ada masyarakat, yang kedua itu ada wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, dan yang ketiga itu ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan yang terakhir itu ada pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, itu manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Yang kedua itu ada andal, yaitu dapat diverifikasi, netralitas dapat dibandingkan dan dipahami. Dan yaitu yang ketiga itu dapat dibandingkan lalu dapat dipahami.
Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah itu yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau bisa disebut dengan LRA, dan yang kedua itu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, dan yang ketiga itu ada laporan operasional atau LO, dan yang keempat itu adalah laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan yang kelima itu ada neraca, dan yang keenam adalah laporan arus kas atau LAK, dan yang ke 7 catatan atas laporan keuangan atau bisa disebut CLAK. Alur penyusunan laporan keuangan yaitu ada penjumlahan anggaran, dan yang kedua tuh ada analisis dan penjurnalan transaksi, lalu yang ketiga yaitu penyesuaian akhir tahun, lalu yang keempat kita posting, dan yang kelima itu ada buku besar, dan yang keenam itu ada penyusunan laporan keuangan, yang ketujuh ada jurnal penutup, yang ke-8 yaitu ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.